Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita diperkenankan untuk bersama-sama menjalani hidup pemberian Tuhan hari ini. Dan untuk memulai kehidupan hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari kitab Amos, pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Kitab Amos, pasal pertama, ayatnya yang pertama. Demikian. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Amos itu adalah salah satu nabi yang berada di antara dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Tetapi awal mulanya Amos itu dipanggil Tuhan untuk menyuarakan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang pertama, bahwa Amos sebenarnya awal mulanya bukanlah nabi, tetapi dia seorang peternak domba dari Tekoa. Tekoa itu adalah sebuah dusun kecil atau desa gitu ya, desa yang letaknya jauh dari Yerusalem atau dari kota Yerusalem, kira-kira 16 km sebelah selatan. Dan pada waktu ia dipanggil, ia tidak pernah menyangka kalau dirinya dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi. Sebab sehari-harinya ia hanya beternak domba, dan selalu yang dihadapi itu. Tetapi kenapa Amos mengiyakan panggilan Tuhan, itu yang menjadi perenungan kita sekarang. Sebab sebagai orang biasa, untuk tampil di depan umum itu bukan perkara mudah. Ia harus berlatih, paling tidak menghadapi orang. Yang kedua, ia juga harus berlatih bagaimana bicara di depan orang. Dan tidak semua orang ketika orang tidak biasa berhadapan dengan banyak orang, apalagi mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyuarakan suara Tuhan, itu bukan perkara mudah. Ya. Pasti kita pernah mengalami yang namanya gagu, atau yang namanya keringatan, atau grogi di depan banyak orang. Kalau sudah begitu, bisa jadi ketika kita mau bicara, pikiran kita sudah tidak nyaman, perut kita sudah mulas, dan sebagainya. Rata-rata demikian. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sumber kekuatan, sumber keberanian Amos bukan terletak kebiasaannya, atau bukan terletak mengiyakannya akan panggilan Tuhan. Tetapi penilaian Tuhan yang kita kadang-kadang tidak tahu. Apa yang dinilai Tuhan untuk memilih orang biasa menjadi alat Tuhan menyuarakan karyanya. Apalagi kalau kita berbicara tentang Amos. Ya, dari kitab Amos ini luar biasa beraninya Amos menyatakan suara kenabiannya. Karena ia tidak hanya sekedar memberitakan kabar gembira. Sebaliknya, ia justru memberitakan kabar buruk bagi semua bangsa. Bagi bangsa Israel yang telah menyeleweng di hadapan Tuhan. Penghukuman, penghakiman itu yang sering disuarakan oleh Amos. Dan pertobatan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Tentu saudara, kalau kita berbicara tentang hal itu, Allah melihat
bahwa perbuatan Israel sudah jauh di hadapan Tuhan, sudah jauh dari kehendak Tuhan. Maka sekalipun Tuhan memanggil seorang peternak domba dari Tekoa, dari desa yang tidak pernah disangka, namun kehendak Tuhan itu pasti terjadi terhadap pilihannya kepada seseorang maupun apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu maka keberanian Amos ini perlu menjadi teladan kita saat ini. Di tengah situasi kehidupan kita yang sekarang ini, kita perlu belajar dan meneladan Amos. Orang biasa, sekali lagi, orang biasa yang tidak biasa juga menghadapi banyak orang. Tapi oleh karena keyakinan iman kepada Tuhan, ia dimampukan untuk menjalani panggilan Tuhan. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah ketika kita mau melayani Tuhan, maka mintalah kekuatan kepadanya. Mintalah hikmat kepadanya. Mintalah apapun supaya kita dimampukan untuk menjadi alat Tuhan. Kita seringkali mengalami situasi yang tidak nyaman, berhadapan dengan banyak orang. Apalagi jikalau kita harus menyatakan kebenaran. Namun, ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan atas nama Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu, poin penting dari ayat ini adalah, atau renungan hari ini, siapapun kita yang masih merasa bahwa saya ini orang biasa dan tidak bisa apa-apa, harus kita ubah. Sekalipun kita orang biasa, tetapi kalau Tuhan memakai kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kita harus terus terhubung dengan Tuhan dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Amos melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian pula apapun yang kita hadapi di dunia ini, jikalau kita menyatakan kebenaran oleh karena kehendak Tuhan, mari selalu kita wujudkan dalam hidup. Memang tidak mudah, tantangannya pasti semakin berat kalau kita berhadapan dengan banyak orang. Apalagi ketika kita harus membawa kebenaran Tuhan. Tetapi Roh Tuhan akan selalu menguatkan kita semua. Roh Tuhan akan memampukan kita melebihi apapun yang kita pikirkan. Dan suatu saat kita akan merasakan, kok saya bisa seperti ini? Kok saya bisa berani, saya bisa melakukan yang tidak biasa saya lakukan. Semuanya itu karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah menaruhkan Roh-Nya kepada kita, memilih kita, kita akan menjadi berkat. Kita akan dimampukan menjalankan panggilan Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama selalu yakin terhadap pilihan Tuhan kepada kita. Dan yakin pula bahwa Tuhan akan membimbing kita dalam kondisi apapun, supaya kita menjadi umat kepunyaannya yang baik, yang mampu menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.